latihan Persija makin intens. Dari potongan latihan Persija ini, terlihat jelas bahwa fokusnya bukan cuma membuat pemain berkeringat. Ada bola, ada koordinasi, ada pola gerak, dan ada peningkatan intensitas secara bertahap. Jadi latihan ini lebih cocok dibaca sebagai kombinasi antara fisik, teknik, dan kesiapan taktik. Poin utamanya, beban fisik dinaikkan tanpa melepas bola. Ini tanda latihan diarahkan ke kebugaran yang tetap nyambung dengan permainan. Aktivasi dengan bola. Bagian awal menunjukkan pemain tidak langsung masuk ke latihan berat. Mereka mulai dari aktivasi dengan bola. Ini penting karena tubuh dipanaskan, tetapi otak juga langsung masuk ke mode pertandingan. Membaca bola, menjaga jarak, merespons instruksi, dan menyiapkan sentuhan pertama. Aktivasi seperti ini membuat otot panas, tetapi fokus pemain juga langsung hidup, melihat bola, menjaga jarak, dan cepat merespons. Core dan stabilitas. Saat terlihat gerakan Plank dan conditioning di lantai, fokusnya mengarah ke kekuatan badan tengah. Ini bukan bagian yang paling ramai untuk ditonton, tapi sangat penting. Core yang kuat membantu pemain saat duel, berubah arah, menahan benturan, dan tetap stabil saat melakukan passing atau shooting di bawah tekanan. Core yang kuat membantu pemain saat duel, berubah arah, menerima kontak, dan tetap seimbang ketika passing atau shooting di bawah tekanan. Drill di area gawang. Ketika latihan berpindah ke area gawang, ada nuansa yang lebih spesifik. Area ini biasanya dipakai untuk melatih reaksi pendek, percepatan, keputusan akhir, dan koordinasi dalam ruang sempit. Kalau intensitasnya naik, pemain harus tetap rapi walau jarak dan waktu berpikir makin sedikit. Di dekat gawang, waktu berpikir jauh lebih sempit. Karena itu reaksi, timing, dan ledakan langkah pertama jadi sangat penting. Footwork dan agility. Ladder drill menunjukkan fokus ke footwork. Pemain dilatih mengatur langkah pendek, ritme kaki, dan koordinasi tubuh. Dalam pertandingan, detail seperti ini terasa saat pemain harus pressing, menutup ruang, atau mengubah arah dalam sepersekian detik. Footwork cepat berguna untuk pressing, menjaga lawan, dan mengubah arah. Detail kecil ini sering terasa saat duel 1 lawan 1. Pola serangan dengan manekuin. Mulai terlihat banyak manekuin di lapangan. Ini biasanya bukan latihan asal passing. Manekuin dipakai sebagai lawan bayangan, supaya pemain terbiasa mencari jalur umpan, membuka sudut, dan bergerak setelah melepas bola. Di sini latihan fisik mulai menyatu dengan struktur taktik. Manekuin membuat pemain terbiasa membaca lawan bayangan, mencari jalur umpan, dan menjaga struktur saat bola bergerak maju. Passing, scan, rotasi. Pada fase passing pattern, yang perlu diperhatikan bukan hanya arah bola. Perhatikan posisi tubuh pemain sebelum menerima, kapan mereka membuka badan, dan bagaimana mereka bergerak setelah passing. Ini mengarah ke kebiasaan bermain dengan struktur, bukan sekadar mengoper lalu berhenti. Kuncinya bukan cuma umpan sampai. Pemain perlu scanning, membuka badan, lalu bergerak lagi setelah melepas bola. Rotasi posisi. Rotasi posisi menjadi bagian penting. Dalam sepak bola modern, pemain tidak bisa diam menunggu bola. Setelah mengoper, mereka harus pindah, membuka jalur baru, atau menarik lawan. Drill seperti ini membantu Persija membangun kebiasaan bermain yang lebih cair. Rotasi membuat serangan tidak statis. Setelah mengoper, pemain harus mengisi ruang baru agar kombinasi tetap hidup. Progresi lewat dribble. Ada juga bagian pemain membawa bola melewati ruang. Ini mengarah ke ball carrying, kemampuan yang penting saat passing lane tertutup. Pemain harus tahu kapan mengoper dan kapan membawa bola untuk memancing lawan keluar dari bentuk pertahanan. Saat jalur umpan tertutup, membawa bola bisa menarik lawan keluar dan membuka ruang untuk progresi berikutnya. Dribble lawan bayangan.
Latihan melewati manekuin juga memberi sinyal fokus ke kontrol bola dan timing. Ini bukan berarti pemain diminta menggiring terus, tetapi mereka dilatih nyaman menghadapi rintangan, mengubah arah, dan tetap menjaga bola dekat dengan kaki. Dribble melewati rintangan melatih kontrol dekat, perubahan arah, dan teknik bersih ketika tempo latihan mulai tinggi. Running conditioning. Bagian running conditioning menunjukkan sisi fisiknya makin jelas. Pemain bergerak berkelompok, menjaga ritme, dan mengumpulkan volume lari. Ini penting untuk membangun daya tahan, terutama kalau Persija ingin bermain dengan pressing, transisi cepat, dan tempo tinggi. Running conditioning membangun daya tahan untuk pressing, transisi cepat, dan menjaga intensitas sampai akhir pertandingan. Fokus utama Persija. Kesimpulannya, Persija terlihat sedang menaikkan kondisi fisik tanpa melepas konteks sepak bola. Ada aktivasi, core, agility, passing pattern, ball carrying, running conditioning, lalu recovery. Jadi narasi besarnya, Persija sedang membangun kebugaran yang tetap nyambung dengan cara bermain. Jadi gambaran besarnya jelas, Persija sedang menaikkan fisik, tetapi tetap dibungkus dengan bola, pola, dan struktur permainan.